Amin. Sudah lama menunggu? Ya, baru ya. Nah, semuanya hadir nggak hari ini? Hadir ya. 5 orang yang kemarin PPK ini sudah ya. Ya. Si Febi sudah, kemudian Wira, kemudian Irwan, dan juga ya semua di sini ya. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan kita sehat semua di sini ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita atur tempat duduk dulu. Ya, karena kita akan melakukan sebuah konseling kelompok. Nah, kita membuat lingkaran ya supaya lebih efektif nanti komunikasinya. Ya, silakan coba berdiri semua. Nah, sesuaikan tempat duduk kalian supaya lingkar. Sudah ya? Nah, coba agak mundur sedikit. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, silakan duduk. Kalian nyaman tak? Nyaman dengan posisi seperti ini? Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita berdoa ya. Karena segala sesuatu kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Ya. Oke, Pak langsung pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kalian sekarang dalam keadaan sehat, dalam keadaan rileks, ya. Dan dari doa kita tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah sebuah hal yang baik dalam kegiatan ini juga dapat hasil yang baik. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau Pak sudah menanyakan kabar dan juga Pak melihat muka kalian ada yang kurang semangat hari ini. Ya, Irwan semangat nggak hari ini? Semangat ya. Tapi Pak ingin kalian lebih semangat lagi. Ya. Nah, Pak ada sebuah permainan. Tapi permainannya membutuhkan konsentrasi yang bagus. Ya, kemudian membutuhkan fokus yang baik. Coba tangannya di bawah ke depan. Oke, sudah? Kemudian tangannya di bawah sampai kita fokus kalian ya. Ini permainan konsentrasi. Kemudian tangannya di bawah ke bawah. Ya, kalian relax. Ya, regangkan tangannya, jangan terlalu tegang. Ya. Kemudian tangannya di bawah ke depan. Oke, kemudian tangannya dibawa ke atas. Ya, bagus sekali konsentrasi kalian. Ya, tapi ada beberapa yang mungkin agak kurang fokus ya. Tapi ini bagus sekali. Sudah, tangannya dibawa ke belakang. Ya, bagus. Tangannya dibawa ke atas. Oke, putar tangannya. Ya, putar. Stop. Ya, sudah stop. Oke. Sekarang lagi stop. Ini bagus sekali kalian ya. Nah, putar, stop. Oke. Kemudian putar, stop. Ya, bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Ya, kita lanjut ya. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan konseling kelompok namanya. Ya, mungkin kalian sering mendengar konseling kelompok tapi belum memahami dengan jelas. Ya enggak? Ya. Itu ya, konseling kelompok itu ya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di sekolah ya oleh guru BK dengan anggota kelompoknya adalah siswa. Di mana kegiatan ini melibatkan anggota kelompok yang di dalamnya terjadi sebuah dinamika kelompok namanya, ya. Dan tujuan kelompok ini adalah membahas permasalahan masing-masing anggota kelompok. Nah, pertanyaan, masalah mana yang akan dibahas terlebih dahulu? Kan pasti seperti itu ya. Nah, permasalahan yang akan dibahas terlebih dahulu ini adalah yang pertama, permasalahan yang dianggap paling urgent sekali, harus dikedepankan, harus segera mendapat
penanganan. Itu yang kita butuhkan, ya. Sehingga nanti masing-masing anggota kelompok ini Ridwan, kemudian Yoga, Buku, kemudian Wira, dan juga Edi nanti akan menyampaikan permasalahannya masing-masing. Kemudian pada saat menyampaikan permasalahannya, anggota kelompok yang lain memperhatikan dengan baik, sehingga nanti mampu untuk memilih permasalahan mana yang perlu didahulukan. Anda paham tak sejauh itu? Paham ya? Paham ya? Iwan paham? Ya, paham ya, bagus sekali ya. Jadi paham? Ya, paham ya. Oke. Nah, sekarang dalam konseling kelompok mengenai pengertian kalian sudah paham. Sekarang dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas. Tahu nggak asas? Tahu nggak? Asas itu adalah sebuah ketentuan, sebuah aturan, ya, yang mesti kalian patuhi dalam kegiatan. Yang pertama apa? Ada asas kerahasiaan, ya. Di dalam kegiatan konseling kelompok ini, segala sesuatu yang bersifat pribadi, bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan pada teman-temannya yang lain nanti ya. Hanya kita di sini yang mengetahui, ya. Anggap saja, misalkan Wira memiliki permasalahan nanti, akan disampaikan nanti, punya menyampaikan pada orang lain, itu salah. Ya, tidak boleh. Ya, itu namanya asas kerahasiaan. Kemudian ada namanya asas keterbukaan. Ya, kalian di sini semuanya harus terbuka, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan permasalahannya. Ya, kalian mesti terbuka. Tuh. Yang ketiga ada namanya asas kesukarelaan. Kalian berada di sini dengan sukarela. Kalian ada yang terpaksa nggak di sini? Nggak ada ya. Kalian di sini secara sukarela, tidak ada yang memaksa. Karena kesadaran kalian ingin mendapatkan sebuah solusi daripada permasalahan kalian, ya. Ingin dapat solusi tak? Ya, Pepi dapat solusi. Ingin? Ya, ingin ya. Semuanya ingin dapat solusi di sini. Nah, itu namanya asas kesukarelaan. Ya, kemudian ada asas kenormatifan. Ya, di sini kita berkomunikasi harus dengan norma, dengan aturan. Ya, tidak boleh nanti sembarangan berkomunikasi di sini. Kita harus ada tata cara berkomunikasi yang baik dan benar. Anggap saja nanti si Iwan misalkan menyampaikan sebuah permasalahannya, yang lainnya tugasnya adalah mendengarkan dan menyimak, mengartikan, ya. Kemudian si Pepi lagi menyampaikan permasalahannya, yang lainnya juga tugasnya adalah menyimak. Paham? Paham, ya. Benar, paham? Oke, kira-kira sekarang kalian sudah siap nak untuk ke tahap berikutnya ini? Siap dah? Kemudian kalian sudah paham dah tentang arti konseling kelompok ini? Oke, kira-kira berapa menit kita akan melakukan konseling kelompok ini? 40 menit? Oke, 1 jam? 1 jam 40 menit ya. Oke, kalian siap? Siap semuanya? Masih semangat? Ya, semangat. Tepuk tangan. Sekarang kita ke kegiatan inti ya. Karena kalian sudah siap, jadi ya, kalau sudah tanyakan kalian sudah siap. Sekarang akan mengikuti kegiatan inti. Nah, di sini masing-masing anggota kelompok menyampaikan permasalahannya. Ingat asas tadi, asas keterbukaan namanya. Ya, masing-masing anggota kelompok di sini harus terbuka. Ya, harus terbuka menyampaikan permasalahannya. Dimulai dari Pepi. Ya, Pepi menyampaikan permasalahannya dengan terbuka, dengan sopan dan santun. Yang lainnya tugasnya adalah mendengarkan, mencatat. Ya, nanti bila perlu dicatat nanti. Ya, kemudian setelah Pepi dilanjutkan dengan gerak. Kemudian dilanjutkan dengan restu ya. Ya, kemudian Silva, kemudian dilanjutkan dengan Irwan. Ya, itu sudah mengerti dah? Oke, silakan untuk waktu. Pepi, silakan disampaikan permasalahannya. Yang lainnya mendengarkan ya. Baik, terima kasih untuk yang diberikan kepada saya. Dengan saya menyampaikan tentang masalah saya. Kesulitan dalam belajar saya sebenarnya tidak ada sejauh
Berarti masalah tadi lanjut ya, Feby? Oh begitu katanya. Ini permasalahan Feby untuk masalah kebiasaan belajar ini belum ada. Tetapi masalah studi lanjutnya yang mungkin Feby belum jelas ya mau melanjutkan kemana ya. Seperti itu paham lah? Oke, bagus sekali ya. Silakan duduk Feby. Nah sekarang siapa gilirannya si Wira ya? Silakan si Wira mau menyampaikan permasalahannya. Terima kasih. Perkenalkan saya Bunda Ikhlas nanti. Ya. Saya bingung dengan hasil belajar saya, Pak. Ya. Padahal setiap hari saya mengambil buku, tapi nilai ulangan saya terasa jelek. Oh gitu ya. Saya malu sama teman-teman dan juga sama orang tua. Saya ingin berhenti aja sekolah. Ingin berhenti sekolah. Begitu, itu katanya ya. Katanya berhenti sekolah nih. Ya, nanti berikan pendapat. Ya, sekarang gitu aja segini. Si Wira memiliki permasalahan, dia sering belajar tetapi hasilnya belum maksimal. Dan juga dia sampai ingin berhenti sekolah. Ya, dia malu katanya dengan orang tuanya. Oke, dicatat saja dulu. Nanti pertimbangkan permasalahan mana yang perlu diambil pertama kali. Oke, silakan lanjut. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang untuk Baik, terima kasih atas waktunya. ya. Jadi perkenalkan saya Ibu Silva dari kelas 4B. Jadi saya sering dimarahin guru karena saya tidak pernah membawa PR. Hal ini dikarenakan saya selalu membantu orang tua dan sering nongkrong bersama teman-teman. Oh gitu ya. Oh berarti sering nongkrong sama teman di mana ya? Dekat sini Pak, di Sambiang. Itu berarti sering dimarahin dulu. Sering. Sering ya. Nah itu resikonya ya. Sudah jelas kira-kira. Yang lainnya dia sering dimarahin dulu. Gara-gara tidak pernah membuat PR ya. Ya itu. Ya silakan dulu. Ya silakan selanjutnya. Itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan masalah saya. Masalah saya adalah saya susah untuk membagi waktu saat Bagi waktu ya. saya sibuk membantu orang tua sehingga saya susah mengerjakan tugas dan sering dimarahi guru karena tidak mengurus tugas sekolah. Oh gitu. Membantu orang tua ngapain? Membeli makan ayam. Oh iya. Memberi makan ayam. Punya pelihara ayam. Namanya ya. Sering dimarahi dulu. Tidak perhatikan. Ya seperti itu katanya. Jelas kan? Masalahnya ya. Silakan dulu. Oke selanjutnya ya silakan dia bilang ya. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menyampaikan masalah yang saya alami. Saya sering ngantuk di kelas saat pelajaran dimulai. Banyak mata pelajaran yang susah saya mengerti, Pak. Oh itu Ya, oh sering mengantuk. ya, Pak. Oh iya. Gara-gara kebanyakan bergadang atau gimana? Apalagi pas Piala Dunia, Pak. Oh lagi ya waktu ya lagi kita waktu Piala Dunia sering bergadang jadi si Irfan ya akhirnya terlambat sekolah ya di kelas dan sebagainya ya. Oke yang lainnya jelas kan permasalahan Irfan tadi. Oke bagus sekali ya kalian sudah mau terbuka. Kemudian untuk asas kenormatifan sudah jalan yang bagus sekali ya. Ya, dan sekarang kalian karena sudah memahami dari permasalahan rekan-rekan kalian ya, anggota kelompok kalian, kira-kira permasalahan siapa yang perlu dibahas pertama? Ya, coba Feby. Kalau saran saya, Ya, dia bahas punya dia karena jangan sampai dia di sekolah. ya. Oh, kata Feby lebih baik kita membahas permasalahan si Wira ya, karena permasalahan itu sangat urgent sekali ya. Jangan sampai teman kita di sini berhenti sekolah. Itu ada yang pendapat yang lain? Ya, coba. Saya sama seperti Feby Pak mengutamakan masalah Wira. Karena siapa tahu dari solusi kita yang dapat dari permasalahan Wira kita semua mendapatkan solusi.
Oh gitu ya, ya memang benar ya, karena ini sebuah masalah belajar juga ya, apalagi sering belajar tetapi nilainya rendah, sehingga prestasinya juga menurun. Nah, kan sudah sering belajar. Nah, yang mungkin berhubungan dengan permasalahan kalian tadi Pak simak ya, berhubungan dengan permasalahan kalian adalah di kebiasaan belajar. Seperti apa kebiasaan belajar yang baik itu? Walaupun kita sudah belajar, tetapi tidak efektif, hasilnya akan sia-sia. Ya mungkin seperti itu maksudnya ya. Ya bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Nah, coba. Saya sama juga sama mental. Oh, sama Soalnya juga. mental Wira sangat lemah Pak. Sampai putus sekolah. Oh, Lagi gitu ya. kita status kelas Pak. Itu bila jadi permasalahan mereka perlu makanya itu dibahas. Kira-kira setuju nggak semuanya? Setuju. Ya. Nah di sini Bapak akan menggunakan sebuah teknik counseling di dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Ya, di dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Teknik counseling yang akan Bapak pakai adalah teknik counseling modeling. Ya, kalian tahu? Belum paham? Oke. Teknik counseling modeling yang akan kalian jadikan patokan. Ya, itu modeling. Tingkah laku belajar yang seperti apa yang dinamakan efektif. Nah, kebetulan ya, Bapak punya dua model. Yang satu berbentuk video, yang satu adalah teman kalian ini. Ya, si Pepi ini dapat juara umum 1 ya Pepi ya. Kita perlu mencari tahu bagaimana sih trik belajarnya si Pepi. Ya udah. Kira-kira yuk kita mengetahuinya. Ya, itulah teknik yang akan Pak sampaikan, Pak gunakan. Ya, sehingga nanti di dalam kalian menyimak sebuah video di depan, kalian siapkan pulpen dan juga kertasnya. Kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Tapi semuanya penting ya. Nah, setelah kalian menyimak video, kalian amati videonya ya yang Pak tayangkan, kemudian kalian catat kira-kira belajar efektif itu seperti apa. Ya, kalau kalian sudah mengetahui itu, jangan sampai nanti seperti permasalahan kita nanti. Ya, dia sudah belajar dengan rajin, tetapi hasil nilainya tidak baik. Ya, sebenarnya belajar efektif itu seperti apa? Kalian nanti siapkan sama kertasnya. Kemudian selesai kalian menonton video, nah, giliran teman kalian si Pepi akan menyampaikan trik bagaimana cara belajar efektif dan efisien. Ya, Pepi ya, siap kira-kira tadi? Oke, langkah pertama kita nonton video saja dulu ya. Kalian simak dengan baik, akan sudah ada sebuah video pembelajaran. Nah, ini ada sebuah video ya. Nanti di dalam video ini menceritakan tentang kebiasaan belajar yang positif ya. Kemudian juga terdapat teman kalian yang sudah membuat video tentang kebiasaan belajar yang sudah efektif. Kalian simak ya.
Cuma segitu saja. Kira-kira menarik kan videonya? Menarik ya? Ya, yang tentunya manfaatnya juga sangat berguna bagi permasalahan kalian nanti. Sudah banyak yang meragu daripada isi video tadi. Ya, Dira gimana? Menarik tak videonya? Menarik ya. Ada hal-hal yang penting dari sana. Nah ya. Ya. Nah sekarang ini model secara langsung. Boleh kalian jadikan model karena teman kalian ini si Feby dia sudah berhasil ya untuk mencapai prestasi yang bagus. Ya, dalam prestasinya Feby pasti ada sebuah trik-triknya Feby ya. Sehingga dapat juara umum. Nah sekarang kesempatan Feby untuk menyampaikan atau berbagi trik atau cara-cara kiat-kiat belajar yang efektif dan efisien. Sekarang kalian dengarkan dengan baik ya. Kemungkinan dari penyampaian si Feby ini permasalahan kalian akan terjawab. Ya, oke. Selesai Feby menyampaikan trik-triknya, nanti giliran kalian berpendapat. Ya, oke, silakan Feby. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa trik yang saya lakukan untuk melakukan belajar. Itu ada dua, ada trik saat di luar kelas dan di dalam kelas. Yang pertama, saat di luar kelas. Saya sebenarnya kalau belajar itu bukan yang sampai banyak-banyak banget ketika baru belajar bersama itu, tapi lebih ke mencari sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Saya belajar lebih sering menggunakan sebuah cerita. Karena bagi saya cerita itu benar-benar menarik. Apalagi pengalaman adalah guru terbaik kita. Jadi dari cerita yang saya baca atau yang saya dengarkan itu banyak pelajaran yang saya dapat dari sana. Contohnya seperti ini. Dulu saya waktu kelas 8 pernah baca cerita judulnya Atlantik. Apa? Atlantik. Itu negeri kuno yang sudah modern banget, teknologinya sungguh besar, perkembangannya begitu pesat, tapi dirumorkan ditenggelamkan, dikutuk oleh dewa mereka. Di situ banyak misalkan seorang anak yang berjuang pada saat zaman modern seperti ini, dia adalah keturunan dari negeri Atlantik itu. Untuk menyembunyikan kekuatan yang dia miliki itu, banyak pelajaran perjalanan itu. Khususnya di sana banyak menjelaskan tentang kata surya, planet-planet, galaksi. Dari situ juga saya tahu bahwa sebenarnya kata surya itu adalah bintang. Dan bertepatan pada saat itu juga di kelas sedang belajar tentang kata surya. Jadi saya dapat menjawab yang mungkin sekiranya kalau saya tidak tahu, saya tahu. Iya. Karena ada pengalamannya. Ya. Baca itu. Oke, bagus sekali. Untuk yang kedua, itu pelajaran di dalam kelas. Jadi menurut saya, pelajaran di dalam kelas itu tidak selalu hanya mendengarkan. Ketika guru berbicara, kita memang wajib untuk mendengarkan. Tapi kalau misalnya kita punya pendapat atau sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, sebaiknya ditanya. Berikan juga kesempatan untuk teman-temannya menyampaikan pendapat mereka, lalu membantu mereka untuk menemukan solusi atau bagaimana. Karena menurut saya kekurangan teman saya adalah ketika sedang belajar, guru bertanya apakah sudah mengerti, mereka mungkin diam. Antara mengerti atau tidak, itu tidak terlihat. Jadi bagi saya, kalau saya tidak mengerti, tanyakan. Tidak ada salahnya untuk bertanya. Jadi yang terpenting dalam belajar itu hargailah waktu. Karena bagaimanapun waktu kita sebagai generasi muda tidak hanya untuk belajar, saya tahu itu. Khususnya saya sendiri juga merasa saya harus berbagi waktu antara latihan dan belajar.
Jadi ya, maksud saya ternyata trik belajar itu dia bagi menjadi dua. Ada yang di luar, kemudian ada yang di dalam sekolah. Kemudian di luar sekolah itu dengan cara membaca cerita-cerita yang menarik tentunya. Ya, berarti ada sebuah yang membaca. Ya, ternyata membaca itu seperti ya, Bira ya. Sering membaca. Enggak? Ya, itu ya. Dia membaca Instagram saja, tapi membaca ilmu pengetahuan yang mungkin berhubungan dengan belajar di sekolah juga sangat penting. Sama halnya seperti yang disampaikan Feby itu, membaca tentang judulnya yang Atlantis itu, yang Feby rasa sangat menarik sekali. Suatu ketika pada saat di sekolah mendapat sebuah pelajaran yang berkaitan dengan cerita tersebut, akhirnya dia bisa menjawab, menikmati materi dan lain sebagainya. Ya, disiplin waktu. Ya, kemudian melatih mental kita berkomunikasi, memberikan pendapat, bertanya pada saat kita belum paham. Ya, itu ternyata. Bapak minta untuk anggota kelompok di sini, ya, memberikan pendapatnya tentang pertama model video yang Pak tayangkan tadi, kemudian model trik gaya belajar teman kalian si Feby. Nah, Pak kasih waktu berapa menit? 3 menit? 2 menit? Oke, 3 menit ya. Ya, sudah. Nah, sekarang sudah ya? Jadi sudah? Oke. Sekarang ya, karena kalian sudah menyimak dengan baik video yang Bapak tampilkan tadi, kemudian menyimak dengan baik juga model yang Bapak hadirkan hari ini, ya, si Feby. Nah, tentunya kalian sudah bisa merangkum dari apa yang disampaikan tentunya. Ya, nah sekarang kebetulan teman kalian memiliki permasalahan yang harus dibahas dan harus dapat jawaban solusi dari kalian, sehingga perlu kiranya sekarang kita bahas untuk memberikan sebuah jalan keluar untuk teman kita sendiri ya. Nah, kira-kira sekarang kalian mengkaitkan daripada penayangan video tersebut, kemudian model yang sudah Pak hadirkan dengan permasalahan singular, dan bahkan menurut kalian permasalahan kalian itu kemungkinan akan bisa teratasi dengan mencari jalan keluar permasalahan singular tadi. Ya, nah, siap singular? Ya, singular. Mohon nanti dalam temannya menyampaikan pendapatnya, singular juga menyimak akan mencatat dengan baik. Ya, supaya permasalahan singular terjawab ya. Itu. Silakan siapa yang mulai duluan? Oke, ya silakan. Dari video tersebut saya dapat menyimak bahwa Danu dan temannya tidak ingat waktu saat bermain game. Ya. Sehingga dia susah bangun pagi karena segadang bermain game. Dan akhirnya dia pun terlambat ke sekolah. Ya, coba kaitkan sekarang kira-kira permasalahannya singular dengan sebaiknya Bira belajar tidak sambil bermain HP, ya. mencari tempat yang sunyi agar bisa lebih konsentrasi saat membaca buku atau belajar yang lain. Seperti itu katanya Bira. Berarti kita perlu mencari tempat yang mendukung pada saat belajar, yang sunyi supaya konsentrasi belajar kita lebih efektif. Ya, seperti itu diterima Bira? Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali pendapatnya. Kemudian siapa lagi yang mau? Iya, silakan si Irwan. Saat cuplikan tadi Pak, Ya. kan itu ulangan oleh ibunya. Nah, si Danu sama temannya kan mendapat nilai jelek. Saat itu kan ada yang mengejek mereka. Nah, pas pulang Danu dimarahin sama ibunya, disita HP-nya. Dia termotivasi untuk belajar. Akhirnya pas ulangan berikutnya dia mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Berarti
berarti ada perubahan tingkah laku ya. Nah, yang sebelumnya dia pemain HP ya, sampai lupa waktu sampai malam. Si Wira sering nggak belajarnya sampai malam? Sering ya. Nah, itu yang menyebabkan ya belajar belum tentu baik, ya lama belum tentu baik, ya sedikit belum tentu jelek, ya walaupun belajarnya terlalu lama tapi fokusnya kurang baik karena malam hari pastinya ngantuk ya. Kira akhirnya pada saat ulangan juga tidak bisa menjawab. Kira-kira itu gimana? Ya bagus sekali masukannya ini si Irwan ya, bagus sekali ya. Nah, yang lainnya kira-kira yang itu Dari dua model yang telah ditunjukkan, saya mendapat pengajaran dan ini juga bisa digunakan untuk kita. Jadi selain belajar dari buku-buku pelajaran, kita juga bisa belajar dari buku-buku cerita yang seperti yang dikatakan Feby. Karena belum tentu di buku cerita itu hanya akan menceritakan cerita saja, tapi juga akan banyak pengalaman. Ya bagus sekali ya. Nanti mungkin lebih banyak membaca sebuah cerita yang bermanfaat ya. Ya, berarti membaca itu tidak hanya membaca messenger atau apa, membaca ya, tapi lebih mengarah ke membaca ke hal pendidikan ya. Itu bagus sekali ya, bagus sekali betul ya. Nah sekarang Feby ya silakan berikan pendapatnya ini supaya dapat jalan keluar dari masalahnya kita. Kalau pendapat dari saya, setelah beberapa kegiatan yang telah kita lalui, yang mungkin bisa saya kaitkan dengan masalah Mira ini, itu bahwa kegiatan belajar itu tidak seberapa banyak kita belajar, tapi seberapa banyak kita mengerti. Karena belum tentu semua yang kita belajar bisa kita mengerti. Kalau belajar itu gampang, saya akui belajar itu gampang, tapi mengerti yang susah. Jika kita belajar terlalu banyak, tapi tidak mengerti sebenarnya bohong. Iya, sia-sia ya. Mencari kenyamanan dalam belajar itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi, banyak cerita yang menginspirasi. Selain mengubah cara kita untuk belajar, kadang cerita itu juga dapat mengubah cara kita untuk hidup. Bagus sekali ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali, banyak sekali berbagai masukan, berbagai jalan keluar sudah diberikan terhadap permasalahan si Wira ya. Bahkan tadi permasalahan kalian mungkin terjawab dari sana ya. Kira-kira merasakan nggak? Ya, bagus sekali. Sekarang Pak ingin memberikan kesempatan kepada Wira. Kira-kira ya dari pendapat temanmu ini apa tanggapannya? Terima kasih. Ya. Menurut saya pendapat teman-teman saya sangat menginspirasi buat belajar. Sehingga saya bisa semangat untuk belajar. Mencari sebuah cara belajar yang lebih baik ya. Ya seperti tadi disampaikan, tidak selalu belajar lama itu baik. Ya tetapi belajar yang sedikit dan memaknai itu yang lebih baik. Ya, ya. Kira-kira dipahami, diterima dan ya bagus dan ya itu ya. Silakan tangan buat Wira ya. Dan sebentar lagi Bapak akan menyebarkan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian bisa menulisnya sesuai dengan apa yang kalian pahami ya. Sudah ya? Nah sekarang bagi yang sudah silakan kumpulkan kembali LKPD-nya ya. Sudah ya? Ya bagus sekali. Ya sudah semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya sudah. Bagus sekali ya. LKPD-nya sudah tersebar ya. Nah, bagus sekali. Kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik sekali. Ya sudah aktif
sudah mampu menunjukkan dinamika kelompok. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang sebelum Pak Ucup, ya, Bapak ingin mengetahui bagaimana kesan dan pesan atau refleksi daripada kegiatan konseling kelompok ini. Ya, dimulai dari Irwan, ya. Silakan. Baik. Kesan saya terhadap kegiatan ini cukup baik Ya. karena apa namanya, untuk memecahkan masalah yang dialami siswa-siswa dari cara belajar yang efektif, terus masalah seperti nilai jelek. Pesan saya semoga kita semua bisa memecahkan masalah yang kita alami dan bisa menjadi yang lebih baik. Ya, bagus sekali dan harapannya. Kemudian itu penerimaan terhadap diskusi kita. Ya, silakan di restu ya. Silakan restu. Kesan saya hari ini sudah cukup baik. Dari konseling kelompok tersebut kita sudah mendapatkan jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Dan pesan saya sebaiknya pada depannya kita lebih memperluangkan waktu kita untuk belajar agar mendapatkan nilai yang bagus di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu Supaya lebih berprestasi. berprestasi ya, bagus sekali. Silakan. Pesan dan kesan saya di sini dari kegiatan konseling ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran baru, dan pesan saya sebaiknya waktu-waktu akan datang kita lebih banyak untuk belajar. Tapi mungkin waktu yang akan datang mungkin kita lebih melakukan kegiatan ini ya, untuk memecahkan permasalahan ya. Ya, bagus sekali ya. Silakan Wira, gimana pendapatnya? Jadi yang dibahas. Nah, sekarang Wira, gimana pesan dan kesannya? Apalagi tadi sudah dibahas permasalahan Wira ya. Silakan Wira. Kesan saya adalah saya bisa menjadi lebih baik lagi dengan termotivasi dengan video yang tadi dan juga oleh teman dan pendapat teman-teman. Ya, bagus sekali. Berarti si Wira termotivasi dengan adanya video dan masukan teman-teman tadi ya. Dan tentunya juga permasalahan Wira juga teratasi. Ya, gitu. Nah, kemudian Devi, gimana kesannya? Kesan saya di kegiatan di kelompok ini menyenangkan. Ya, menyenangkan gitu. Pertama kita dapat berbagi pendapat, berusaha, berbagi pengalaman juga. Intinya kegiatan ini cukup baik gitu ya. Pesan saya cobalah untuk belajar dari kegagalan Cara dikegagalan bagus sekali ya. dan hargai. Terima kasih. Hargai. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ada rasa semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Nah, kami sudah kesempatan kalian untuk memberikan refleksi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang belum jelas nggak? Tidak. Semua sudah jelas ya? Ya, silakan. Mungkin lebih ke pasangan kayak. Saya ingin dapat sedikit saran mungkin untuk mencari bidang yang mungkin menurut saya. Berarti permasalahan yang tadi itu ya. Itu ya ada tadi meminta respon dari permasalahan yang Febi sampaikan tadi. Seperti itu ya Febi ya. Nah, di sini sebelum Bapak akhiri tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Anda sudah jelas kan? Jadi ada beberapa yang beberapa yang sudah jelas, tetapi Febi belum jelas. Nah, untuk permasalahan yang akan dibahas yang selanjutnya itu kita nanti adakan kesepakatan untuk membahasnya kembali ya, tetapi untuk 40 menit sesuai dengan kesepakatan kita tadi cukup satu
permasalahan. Nanti kita akan carikan waktu lagi Feby. Setuju enggak? Setuju. Ya, setuju enggak? Wira setuju enggak? Oke, setuju ya. Karena melalui dinamika kelompok ini kita bisa membahas permasalahannya. Bagus sekali. Itu ya. Ya. Sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang kita akhiri kegiatan ini karena kita membuka dengan doa. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan dengan mengucapkan doa juga. Oke, doanya Bapak pimpin langsung. Doa sesuai kepercayaan dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya atas kehadiran kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di sini dan belajar kalian semakin sukses. Ya, oke. Bapak akhiri dengan ya, oke, sekarang boleh istirahat ya. Mungkin sudah jam istirahat nih ya. Boleh ke kantin.